lagi ke Showtime Basketball. Lanjutan kompetisi Divisi 1 Palembang Basketball League 2020 di lapangan Canton Park Arena mempertemukan tim The Saint melawan tim CBC. Dalam pertandingan ini, tim The Saint berhasil benamkan tim CBC dengan skor 69-38. Pemirsa PAL TV, balik lagi ke acara kesayangan kita di Showtime Basketball. Nah, Sally sekarang lagi ada di event PBL 2020, minggu ketiga, hari kelima, game pertama. Di mana yang sedang berliga, The Saint lawan CBC. Kayak mana keseruannya? Ikuti kita ya. Kompetisi Divisi 1 Palembang Basket League 2020 digelar lagi di lapangan Canton Park Arena dengan mempertemukan tim unggulan The Saint melawan tim CBC. Dalam pertandingan ini, tim The Saint menang jauh lawan tim CBC 69-39. Kuarter pertama, kedua tim suguhkan permainan cepat dengan drive serta medium shoot dengan variasi defense 2-3. Untuk kuarter ini, tim The Saint unggul 20-14. Kuarter kedua, kedua tim bermain ketat. Ujungnya kedua tim banyak melakukan turnover. Hal ini dimanfaatkan oleh tim The Saint sehingga masih tetap leading terhadap tim CBC 29-16. Kuarter ketiga miliknya tim The Saint, di mana tim CBC tidak berkutik dengan permainan yang diperagakan tim The Saint. Dengan sistem press, drive serta 3 point membuat tim The Saint unggul jauh 5-4-16. Kuarter keempat, tim The Saint yang unggul jauh mulai mengendorkan daya serang ke tim CBC dengan lebih banyak memasukkan pemain cadangan. Hal ini dimanfaatkan tim CBC untuk mengejar ketinggalan, namun ternyata tidak cukup sehingga tim unggulan The Saint berhasil menang 69-38. Menurut keterangan Freddy ungkapkan, permainan di game ini tim The Saint bermain kompak dan rapi dalam menyerang maupun bertahan. Hal ini membuat timnya unggul jauh atas tim CBC. Nah, pemirsa PAL TV, tadi kita sudah lihat keseruan permainannya. Sekarang Sally lagi sama salah satu pemain tim basket The Saint. Nah, kita wawancara dulu ya. Kalau boleh tahu siapa namanya? Freddy. Oke, Kak Freddy, tadi kayak mana permainannya? Ya, tadi tim kita sudah kompak ya. Banyak permainan yang sudah mulai rapi, mulai disiplin buat defense maupun offense. Oke, kalau untuk tim lawan tadi kayak mana menurut Kakak? Tim lawan sudah bagus dan kita juga kewalahan kok ngelawanin mereka. Kalau untuk next ke depannya eventnya mau kayak gimana? Kita game kemarin kita ada kekalahan 1. Jadi kita harus fokus ke depannya, harus tetap menang sampai akhir. Jadi buat masuk playoff kita harus menang terus. Oke, nah itulah wawancara Sally sama Kak Freddy. Untuk kalian pantengin terus Showtime Basketball di PAL TV, memang punya kita. Tim Liputan PAL TV. Selamat kepada tim The Saint, semoga di next event bisa dapat memenangkan pertandingannya lagi. Faktor mental jadi penentu kemenangan. Hal ini yang dilakoni oleh tim MGBC, di mana berhasil menang tipis terhadap tim The Baskom di game kedua kompetisi Divisi 1 Palembang Basketball League. Dalam pertandingan ini, tim MGBC menang dengan skor 42-38. Pemirsa PAL TV, balik lagi ke acara kesayangan kita di Showtime Basketball. Nah, Sally lagi di Canton Park, event PBL 2020, minggu ketiga, hari kelima, game kedua. Di mana yang sedang berlaga saat ini, juara bertahan dari MGBC lawan The Baskom. Cak mana keseruannya? Payah ikuti kami. Pertandingan sengit membuat tim MGBC kesusahan dalam meraih kemenangan di game kedua kompetisi Divisi 1 Palembang Basket League 2020 di lapangan Canton Park melawan tim The Baskom. Dari game ini, tim MGBC menang 42-38. Kuarter pertama, kedua tim langsung bermain cepat dan saling serang. Namun, tim MGBC banyak melakukan turnover karena sentuhan pemain bintangnya Ariki.
pemain basket dari timnas Indonesia ini kemarin masih belum menemukan ritme permainannya. Sehingga kuarter ini tim The Baskom leading 12-6. Kuarter kedua, perlahan tim MGBC mulai mendominasi pertandingan untuk mengejar ketinggalan poin lewat aksi under basket dan drive disertai medium shoot, sehingga margin ketinggalan menjadi 3 poin yaitu 19-16 buat tim The Baskom. Kuarter ketiga, giliran Arigi, pemain bintang MGBC yang merupakan pemain timnas Indonesia, mulai unjuk gigi dengan 3 poin serta drive-nya ke jantung pertahanan tim The Baskom, membuat selisih poin tinggal setengah bola atau 27-26. Kuarter keempat, tim MGBC bermain dominan sepanjang pertandingan sehingga berhasil melampaui poin tim The Baskom lewat aksi Arigi dan under basket serta 3 poin, sehingga membuat tim MGBC menang 42-38. Menurut Iwan, pemain tim MGBC ungkapkan, di kuarter awal timnya belum panas sehingga ritme permainan belum didapat. Namun di kuarter 3 dan 4 tim fokus sehingga berhasil menang. Nah, pemirsa PAL TV, tadi sudah kita saksikan betapa serunya permainan dari tim basket MGBC. Sekarang Selina wawancara dulu sama tim basket di sebelah Seli, MGBC. Kalau boleh tahu siapa namanya? Iwan sekarang. Nah, Kak, ini kayak mana tanggapan Kakak terhadap pertandingan tadi? Lumayan cukup seru. Kebetulan memang dari tim MGBC ini lambat adaptasi dengan musuh. Itu aja. Kalau tanggapan Kakak tim lawan? Lumayan, mereka cukup cerdas juga melayani tim kita kan MGBC ini. Dengan materi kita yang di atas dari mereka awalnya, tapi mereka kerja keras dan mengimbangi kita, bisa mengimbangi sampai kuarter 4. Kalau strategi Kakak untuk ke depannya pertandingannya kayak mana? Strateginya sih memang dari pelatih memang diutamakan defense ya. Pertama sih defense. Kalau offense karena posisinya kita masih baru, ada yang masih baru bergabung sama kita kan. Jadi utamanya di pertandingan isi defense. Makasih Kak untuk atas waktunya. Nah, pantengin terus Showtime Basketball hanya di PAL TV, memang punya kita. Tim Liputan PAL TV. Tim MGBC dan tim The Baskom sudah sangat memainkan pertandingan dengan bagus, dengan semangat dan sportivitas. Nah, jangan kemana-mana pemirsa, tetap saksikan terus Showtime Basketball karena masih banyak lagi berita lainnya.